Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Mayaki Panggilan Sitinjak dengan NIM 07231022 dari Prodi Teknik Sipil. Dan ini akan dilanjut dengan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Cayani dari kelompok 2 dengan NIM 07231028. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia Catur Prawira Putra dengan NIM 07231037 dari program Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Elda Septiana dengan NIM 07231031 dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Bunga Nirmasari dengan NIM 07231025 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zaki Tribuana dengan NIM 07231034 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Anugrah Krishna Francisco Ginting dengan NIM 07231019 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari ITK. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Baik, dengan kakak siapa? Kakak Bintang. Baik Kakak Bintang, saya ada pertanyaan nih. Menurut Kakak nih, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Kalau menurut saya sudah sesuai, tapi tidak sempurna. Dikarenakan masih ada beberapa yang ditahan-tahan oleh pemerintah yang bisa dilakukan oleh warga kita. Kayak gitu, jadi kurang lebih. Oh baik, seperti itu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua saya, menurut Kakak nih, gimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Cukup kurang sebenarnya kalau untuk sistem demokrasi kita ini dalam bentuk kebebasan berpendapat ya. Dikarenakan media kita masih dikontrol oleh pemerintah, yang artinya suara-suara kita masih digiring oleh pemerintah yang ada, dan kita pun kalau misalkan berani berpendapat yang dimana pendapat kita dinilai radikal oleh pemerintah, kita bisa dihukum oleh pemerintah dikarenakan perbedaan pendapat yang kita miliki itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, menurut pendapat Kakak nih, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Sistem demokrasi Indonesia tantangan terbesarnya adalah yaitu warganya sendiri, dikarenakan dengan perbedaan yang ada ini sendiri harus bisa seperti kayak mempersatukan semua perbedaan yang ada itu, yang mana perbedaan yang ada di Indonesia sendiri kan banyak ya gitu. Jadi ya kira-kira tantangan terbesarnya untuk menyatukan itu semua sih, supaya lebih terintegrasi dengan benar, kurang lebih seperti itu. Gitu aja ya Kak. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar nggak untuk diwawancara? Wawancara tentang apa? Tentang demokrasi pemilu. Tahun? 2024. Oke. Mas, seperti sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Nirmasari. Saya salah satu mahasiswa dari ITK Prodi Teknik Sipil angkatan 2023. Sebelum kita ke wawancara, Mas boleh perkenalkan kita dulu nggak? Nama, status, sama umurnya. Perkenalkan, nama saya Lukman, umur 30, status masyarakat umum. Mas, sebelumnya Mas sudah tahu belum kalau misalkan tahun depan nih kita akan melaksanakan pemilu 2024, yaitu pemilihan presiden. Yes. Ya, tahu. Ya, terus ini apa melaksanakan pemilihan kayak ngobrol presiden, wali kota, dan lainnya. Untuk tahun lalu sih sudah pernah mengikuti pemilu, yaitu pemilu presiden dan pemilu anggota Dewan DPR RI. Oh, dari pengalaman Mas kemarin nih, gimana sih Mas menurut pendapat Mas nih partisipasi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi pemilu? Tingkat partisipasi dari tahun ke tahun itu gimana sih Mas? Khususnya untuk tahun lalu ya, soalnya kan saya baru mengikuti tahun lalu. Sebelumnya saya juga jarang ikuti pemilu alias golput. Untuk tahun 2020 kemarin pas pemilu presiden, rasanya kurang lebih 50% banding 50%, dikarenakan ya tadi kurang pedulinya atau kurang berpartisipasinya kaum milenial.
Baik, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, tahu nggak sih kalau misalkan tahun depan ini yang melaksanakan pemilihan umum itu bukan lagi kaum yang lanjut usia. Sekarang tuh generasi milenial, khususnya generasi muda zaman sekarang ini dia melaksanakan pemilu. Gimana sih menurut pendapat Mas partisipasi anak generasi muda zaman sekarang untuk melaksanakan demokrasi pemilu? Harapan saya sih untuk generasi milenial untuk pemilu di tahun 2004 mudah-mudahan aja partisipasinya semakin meningkat dibandingkan untuk tahun yang lalu. Kalau bisa ya persentase untuk pemilu tahun 2024 untuk kaum milenial bisa meningkat antara 80 dibanding 40%. Amin, semoga nggak ada golput lagi ya Mas. Semoga adik-adik ini juga nggak golput. Ya, amin banget itu. Soalnya demokrasi pemilu itu ditentuin dari masyarakat gitu. Sayang banget kalau misalkan kita nggak mencari tahu, kita harus yang ubah Indonesia gitu ya kan Mas. Mas, makasih banget udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Saya Bunga pamit undur diri. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi Pak. Izinkan memperkenalkan nama saya Arya Malaki Panggilan Sitinjak dengan NIM 07231022. Kalau boleh tahu saya berkenan Bapak bisa memperkenalkan diri Pak. Oke, nama saya Basran Syah, bisa dipanggil Basran, dosen program studi teknik lingkungan. Oke Pak, salam kenal Pak. Baik, sini saya ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Oke, pengamalan gitu ya. Iya Pak, pengalaman. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sila keempat, apa bunyi sila keempat? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat kan di negara kita itu ada lembaga pemerintahan yang namanya DPR ya, legislatif. Nah, itu kan legislatif itu sebenarnya perwakilan dari rakyat kan untuk bermusyawarah menentukan undang-undang sebagainya gitu. Nah, artinya sebenarnya secara konseptual di Indonesia itu sudah sesuai gitu untuk pengamalan yang sila keempat itu gitu. Tergantung pelaksanaannya kita nggak tahu gitu ya. Oke, kalau secara konseptual apakah sesuai dengan pengamalan Pancasila ya sudah sesuai sila keempat itu gitu. Karena kan biasanya wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat untuk mewakili dia di legislatif itu gitu. Oke Pak. Baik, saya lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Oke, saya pikir kalau misalnya sistem berpendapat di Indonesia itu sebenarnya ya, kalau misalnya kita betul-betul merujuk konstitusi itu udah dijamin gitu. Kalau misalnya kita berpendapat itu diberi kebebasan untuk berpendapat dengan catatan misalnya dengan sesuai nilai-nilai Pancasila kita gitu. Nah, terkadang kan sekarang tuh ada produk peraturan yang undang-undang IT gitu. Nah, itu khawatirnya itu jadi menjadikan yang pasal karet gitu ya. Arti pasal karet itu bisa yang pro dengan kita itu biasanya tidak kena gitu. Nah, kemudian yang kontra dengan kita itu kena gitu. Nah, sebenarnya kalau secara konstitusi kita berpendapat itu bebas gitu. Itu karena jadi kalau misalnya kasarnya begini, kalau misalnya kalian demo gitu ya, menuntut atau minta klarifikasi sebuah kebijakan itu boleh gitu. Itu karena dilindungi, karena kita bebas gitu, bebas berpendapat, karena dijamin oleh undang-undang. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Oke, kalau misalnya kalau dari kalian kira-kira gimana? Apakah partai politik itu sudah sesuai dengan menyalur aspirasi masyarakat? Misalnya kan biasanya ada dapilnya mereka kan, kayak misalnya dapil Balikpapan gitu ya. Nah, apakah misalnya calon legislatif ini atau anggota legislatif ini sesuai atau enggak dengan kehendak rakyat? Misalnya kehendak rakyat itu minta ini,
Tapi nanti kebijakannya idealnya kan harus sesuai dengan kehendak masyarakat ini. Nah itu sebenarnya sulit diukur gitu kan kita nggak punya data ininya, data validnya. Nah biasanya kan dari setiap anggota legislatif dia ada reses atau reses. Jadi anggota dewan itu dia menyerap aspirasi ke si masyarakat ini. Nah itu sebenarnya sudah ada untuk mewadahi itu. Nah pelaksana kan kita nggak tahu karena nggak ada alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kinerja si anggota dewan itu terhadap aspirasi masyarakatnya. Selama ini kan kita udah tahu, kalian tahu enggak Komisi di Balikpapan itu seberapa besar sih anggota dewan itu mewakili aspirasi masyarakatnya gitu. Kecuali memang itu di skala kecil gitu. Skala kecil itu bisa. Jadi misalnya masyarakatnya perlu ini nih, diwadahinya oleh si aspirasi masyarakat. Jadi sederhananya gini, jadi kalau misalnya kebijakan itu keluar ya, suatu kebijakan keluar dari anggota dewannya misalnya. Misalnya kalau di daerah itu kan perda, peraturan daerah kan outputnya. Nah itu bertentangan dengan misalnya keluar nih, masyarakat tuh demo gitu, banyak yang demo. Nah itu artinya indikator bahwa kebijakan itu disusun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Saya lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Menurut pendapat Bapak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Oke, yang paling kental di kita itu kan pemilu ya. Ya, Nah, kalau sistem demokrasi itu, ini kalau misalnya demokrasi itu banyak sebenarnya. Itu ada aspek keadilan sebagainya. Nah, tapi yang paling kental itu biasanya pemilu. Nah, kendalanya itu adalah pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu rentan manai politik. Oke, jadi kalau misalnya memilih anggota legislatif itu tidak berdasarkan track recordnya. Jadi kalau misalnya seharusnya yang mewakili masyarakat itu dia sesuai ya. Jadi misalnya pintar, bisa lah mewakili dari segi kecakapan dia, amanah sebagainya gitu. Nah, tapi terkadang itu kayaknya udah rahasia umum nih kita itu. Jadi kalau misalnya jadi anggota dewan itu sekian miliar yang harus dikeluarkan dana. Nah itu dana itu tuh untuk apa gitu. Jadi serahkan pajar gitu. Nah itu yang susah. Jadi masyarakat pun nggak bisa menolak gitu karena dia perlu juga gitu ya. Nah artinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu perlu penyuluhan ke masyarakat gitu. Jadi jangan mudah kemakan money politik gitu. Hasutan sebagainya gitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Oke, nah sebenarnya itu kita berbicara seberapa besar itu kan berbicara data kita ya. Nah kalian itu nanti bisa cari di data BPS. Nah paling mudahnya itu tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Biasanya ada tuh berapa persen. Kalau misalnya per provinsi dia ada rata-rata nasional ada. Biasanya cari di BPS itu bisa. Ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Nah, untuk yang generasi muda itu sama sebenarnya. Jadi tingkat pemilihan umur tuh bisa dilihat gitu. Nah, tapi ini menurut pendapat saya aja ya. Nah, sekarang tuh kan lebih banyak nanti pemilih itu generasi mudanya gitu. Nah, itu harapannya itu bisa memberikan perubahan gitu generasi muda. Ini kan kritis muda itu biasanya. Jadi tidak mudah terkena money politik. Kemudian pemikirannya kritis sehingga dalam memilih suatu pemimpin atau anggota dewan itu dia banyak variabel. Nah, variabel misalnya dari satu track recordnya, kemudian pendidikannya, kemudian sosialisasinya ke masyarakat gitu. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan yang ketujuh. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Bapak bisa memberikan penjelasannya mengenai pertanyaan. Oke, nah sebelum kita berbicara seberapa percaya gitu ya. Iya. Nah kita lihat dulu, sebenarnya kan lembaga negara itu kan banyak ya. Ada MPR, kemudian ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah
di semua lembaga itu kan dia punya SOP sudah baku gitu ya. Nah tujuannya contoh dari kepolisian misalnya kan lembaga negara juga. Nah SOP-nya udah lengkap tuh, kepolisian itu kan untuk mencegah kriminalitas misalnya. Kemudian DPR itu sebenarnya untuk aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat kan bagus tuh sudah. MA misalnya untuk sengketa-sengketa masalah konstitusi gitu ya. Nah sebenarnya setiap lembaga itu udah bagus gitu ya untuk menjalankan proses demokrasi itu. Gitu. Cuman aplikasinya kadang-kadang kan ya. Nah kenapa di anggota dewan itu sih ada yang korupsi? Nah itu kan artinya kan oknum. Kemudian di apa namanya di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kok hakim bisa ada yang korupsi, terlibat korupsi? Itu artinya kan oknumnya. Nah, tapi masyarakat itu menilai gitu ya. Jadi sebagian masyarakat itu menilai. Dia tidak menilai lembaganya, tapi menilai oknumnya. Jadi, oh karena melihat oknumnya misalnya polisi. Nah, akhirnya nama lembaga itu menjadi jelek gitu ya. Padahal sudah bagus, lembaganya udah bagus. Nah, jadi karena si oknum ini akhirnya nama lembaga negaranya itu tercemar gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu sulit membedakan mana yang oknum, mana yang betul-betul lembaga negara. Padahal kan misalnya oknumnya satu, banyak yang lain yang bagus. Karena oknum satu ini terkenal, akhirnya rusak lembaga negaranya. Karena gitu. satu orang Iya. semua gitu ya Pak. Iya. Gitu. Oke, baik, saya lanjut untuk pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, kalau misalnya kita lihat dari nilai Pancasila itu kan banyak ya sistem demokrasi itu. Jadi ada asas ketuhanan, ada asas keadilan gitu ya. Kemudian ada asas persatuan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya apalagi generasi muda kan dia lebih banyak medsosnya kan ya. Artinya informasi itu banyak masuk gitu ya. Nah, artinya dengan itu generasi muda itu lebih kritis dalam memilih calon pemimpinnya atau anggota dewannya gitu. Jadi banyak variabel tadi seperti awal saya katakan gitu. Nah, dan dijaga keharmonisannya. Artinya di sini kalau misalnya si A ini memilih calon presiden yang ini. Nah, jangan mengejek calon presiden yang lain gitu ya. Nah, itu artinya dengan hal itu keharmonisan itu terjaga, demokrasi itu akan tetap terjaga gitu. Nah sehingga karena pemimpin ini kan kita mencari pemimpin untuk kebaikan kan, kebaikan kemajuan bangsa gitu. Kalau misalnya ini mencari pemimpin malah memecah belah gitu ya, kita misalnya terpecah-pecah karena saling ejek mengejek gitu, itu kan bukan semakin maju demokrasi, malah semakin mundur gitu. Kalau demokrasi kan kita fire ya. Kalau misalnya bagus ya kita nilai bagus, kalau jelek ya kita nilai jelek gitu. Gitu. Baik, cuman itu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan sama-sama. jawaban yang Bapak berikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi yang paling Bapak yang terbaik lah Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak.